Saya akan menjelaskan latar belakang. Arsitektur ekspresionisme merupakan gaya yang berkembang di Eropa pada permulaan abad ke-20. Tampilannya terkenal tidak lazim dengan menggunakan bahan-bahan dari batu bata, baja, dan terutama kaca. Istilah arsitektur ekspresionis pada awalnya menggambarkan aktivitas avant-garde dari Jerman, Belanda, Austria, Ceko, dan Denmark pada tahun 1920 sampai 1930. Sebuah bangunan dapat menyampaikan beberapa makna yang disengaja melalui bentuknya yang ekspresif. Dari bentuk yang ekspresionistik ini juga dapat menyampaikan nilai spiritualitas serta psikologi, sehingga bangunan dianggap sebagai suatu wahana yang dapat digunakan arsitek untuk mengungkapkan perasaan dan juga sikapnya pada proyek itu. Dalam arsitektur, ekspresi erat kaitannya dengan emosi, bisa dari arsiteknya sendiri atau dari kliennya yang ingin diungkapkan melalui penampilan bangunan. Ekspresi menjadi sebuah media komunikasi untuk mengungkapkan fungsi dan guna suatu bangunan ketika orang melihatnya. Ekspresi bisa dikomunikasikan melalui 3 elemen fisik desain suatu bangunan, yaitu fasad, interior, denah, dan masa bangunan. Prinsip-prinsip arsitektur ekspresionisme. Yang pertama, menghargai kebebasan bentuk dan garis. Yang kedua, menghasilkan bentuk bangunan yang tidak monoton atau imajinasi seseorang. Yang ketiga, mengekspresikan bahasa, emosi, bentuk, dan warna. Yang keempat, mengungkapkan isi hati seseorang. Yang kelima, menjelajahi jiwa dan melukiskan emosi kepada orang lain. Lalu bedah karya yang pertama yaitu Opera House. Gedung Opera atau New South Wales merupakan salah satu bangunan abad ke-20 yang sangat unik dan terkenal. Gedung ini terletak di Banelong Point di Sydney Harbour, dekat Sydney Harbour Bridge. Dan pemandangan kedua bangunan ini menjadi ikon tersendiri bagi Australia. Dibangun di kawasan Banelong Point di atas Teluk Sydney yang dulunya difungsikan sebagai gudang penyimpanan kereta tram oleh John Wood John. Diubah menjadi suatu mahakarya yang indah dan dikenal sepanjang masa pada tahun 1957 untuk memenuhi ambisi pemerintah setempat. Informasi umum, jenis seni kompleks, gaya arsitektur ekspresionis, tempat Banelong Point, Sydney, negara Australia, ketinggian 4 meter atau 13 kaki. Konstruksi dimulai 2 Maret 1959, selesai 1973. Biaya yang diajukan 102 miliar. Pembukaan 20 Oktober 1973, kurang lebih 40 tahunan yang lalu lah. Pemilik pemerintah NSW, tinggi 65 meter atau 213 ft. Rincian teknis, sistem struktur beton pracetak bingkai dan atap beton bergaris. Dimensi lain, panjang 183 meter atau 600 kaki, lebar 120 meter, bangunan 1,8 hektar, luas tanah 2,2 hektar. Arsitek John Wood John. Insinyur struktur Avro dan Parters. Konstruktor utama Civil and Civil level 1. Kapasitas tempat duduk 2.600, teater drama 544, playhouse 398, studi 400, John Room 210, jumlah kurang lebih 5.738. Museum Solomon R. Guggenheim. Nama proyek Solomon R. Guggenheim, arsitek Frank Lloyd Wright. Luas lahan 64.448 meter persegi dengan luas bangunan 39.033 meter persegi. Alamat Museum Solomon R. Guggenheim ini terletak di kota New York, Amerika. Master plan museum ini terdiri atas 2 bangunan dengan bentuk yang berbeda, yaitu kubus dan bentuk lingkaran. Museum ini didirikan oleh Yayasan Solomon R. Guggenheim pada tahun 1939 sebagai museum lukisan dan objektif di bawah bimbingan direktur pertamanya, seniman Hilla von Rebai. Ini mengadopsi namanya saat ini setelah kematian pendirinya, Solomon R. Guggenheim, pada tahun 1952. Sebuah museum seni yang terkenal secara internasional dan salah satu ikon arsitektur paling signifikan pada abad ke-20. Museum Guggenheim sekaligus merupakan pusat budaya yang vital, lembaga pendidikan, dan jantung dari jaringan museum internasional.